Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum pertemuan 9. Perkenalkan, nama saya Dinda Fepta Meliana dari tim asisten metode kuantitatif 2022. Di sini materi dari pertemuan ke-9 yaitu mengenai rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Nah, rancangan ini merupakan rancangan yang paling sederhana jika dibandingkan dengan rancangan-rancangan percobaan lainnya. Rancangan acak lengkap dapat dilakukan karena lingkungan tempat diadakannya percobaan relatif homogen, sehingga media percobaan tidak memberikan pengaruh berarti pada respon yang diamati. Dalam rancangan ini tidak terdapat kontrol, sehingga sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat, sedangkan pada RAK itu memiliki lokal kontrol. Terdapat 3 prinsip dasar rancangan percobaan. Yang pertama, adanya pengacakan atau setiap unit memiliki peluang yang sama. Kemudian yang kedua, adanya ulangan. Nah, agar kesimpulannya presisi dan menduga standar error dari rataan percobaan untuk menduga galat. Nah, kemudian adanya local control dengan pengendalian kondisi lingkungan agar dapat meminimalisir adanya perlakuan lain dalam suatu respon. Berikut merupakan bentuk umum dari rancangan acak lengkap, yaitu dengan rumus YIJ sama dengan mu ditambah dengan TOI ditambah dengan epsilon IJ. Nah, YIJ ini merupakan pengamatan dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian mu merupakan rataan umum dan TOI merupakan pengaruh perlakuan ke I. Sedangkan epsilon IJ merupakan galat percobaan perlakuan ke I dengan ulangan ke J. Nah, ciri-ciri dari rancangan acak lengkap ini yaitu pertama, adanya perlakuan, kemudian adanya ulangan dengan faktor di luar perlakuan dikondisikan secara homogen. Kemudian memiliki galat yang besar dengan keragaman disebabkan oleh pengaruh perlakuan. Sehingga penempatan perlakuan pada unit percobaan dilakukan secara acak. Nah, asumsi dari rancangan acak lengkap ini, asumsi dilakukan agar dapat dilakukan sebuah pengujian secara statistik dengan yang pertama yaitu mu dan TOI bernilai tetap, kemudian epsilon tilde n 0, sigma kuadrat, kemudian epsilon IJ memiliki sifat yang bebas, kemudian mu, TOI, dan epsilon IJ saling aditif. Terdapat 2 hipotesis dalam rancangan acak lengkap, yaitu pertama, TOI, yang pertama yaitu H0, TOI sama dengan TO1 sama dengan TO2 sama dengan TOI. Sama dengan 0 yang berarti semua perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1 TOI tidak sama dengan 0 berarti paling sedikit ada satu perlakuan yang memiliki atau yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Berikut merupakan tabel sidik ragam dan di sini ada SK, yaitu ada perlakuan, sisa, dan total. Kemudian ada derajat bebas, kemudian ada jumlah kuadrat, ada kuadrat tengah, dan F hitung dan F tabel. Nah, di sini sebelum kita mencari JKP dan JKT, kita harus mencari nilai FK terlebih dahulu. Untuk mencari nilai-nilai tabel ragam, tabel sidik ragam, kita dapat menggunakan rumus-rumus yang sudah tertera di sini.
Berikut merupakan contoh tabel data, yaitu I sebagai perlakuan dan J sebagai ulangan. Berikut merupakan contoh teladan 1 dengan soal mahasiswa MSP 56 ingin mengkaji pengaruh jenis pakan terhadap bobot ikan nila. Berikut data bobot ikan nila dengan satuan gram. Hasil pengamatan dengan perlakuan pemberian pakan yang berbeda. Di sini terdapat 5 ulangan dengan 4 perlakuan, yaitu ada pelet, moina SP, cuek SP, ada to be fact SP. Tentukan tabel sidik ragam dan keputusannya dengan SK 95%. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan menjumlah YI. Di sini kita dapat menjumlah 27 ditambah 31, kemudian menghasilkan nilai sebagai berikut. Kemudian kita juga menjumlah sigma YJ dengan menjumlah 27 ditambah 20, menghasilkan nilai sebagai berikut. Diketahui perlakuan I yaitu sama dengan 4. Ada pelet, moina, culek, dan to be fact. Kemudian ada ulangan atau J, ada 5 ulangan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita mencari sigma YI kuadrat dengan menjumlah 141 kuadrat ditambah 98 kuadrat dan seterusnya dihasilkan nilai 71.231. Selanjutnya kita menjumlah sigma YIJ dengan menjumlah sigma YJ atau sigma YI, menghasilkan nilai 495. Kemudian kita menjumlah sigma YIJ kuadrat dengan menjumlah 27 kuadrat ditambah 20 kuadrat sampai dengan 37 kuadrat, menghasilkan nilai 14.495. Selanjutnya kita juga mencari nilai DBP atau derajat bebas perlakuan dengan cara I dikurangi 1 dengan I-nya 4 dikurangi 1, 3. Kemudian ada DBS, I dikali dengan J dikurangi 1, menghasilkan nilai 16. Selanjutnya kita sebelum mencari JKP dan JKT, kita mencari nilai FK. Nah, FK dihitung yaitu dengan sigma IJ kuadrat dibagi dengan I dikali J. Nah, 495 dikuadratkan dibagi dengan 4 dikali 5, menghasilkan 12.251,25. Kemudian kita dapat mencari JKP dengan sigma Y kuadrat dibagi dengan J dikurangi dengan nilai FK yang telah didapat, sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Selanjutnya, kita mencari nilai JKT atau jumlah kuadrat total dengan menghitung jumlah IJ kuadrat dikurangi dengan FK dengan menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita dapat mencari JKS dengan mengurangi JKT dikurangi dengan JKP menghasilkan nilai 248,8. Setelah kita mendapatkan nilai jumlah kuadrat, kita dapat mencari kuadrat tengah, yaitu yang pertama kuadrat tengah perlakuan dengan membagi JKP dibagi dengan DBP. JKP yaitu 1994,95 dibagi 3 menghasilkan nilai 664,98. Kemudian KTS atau kuadrat tengah sisa dengan membagi 248,8 dibagi dengan 16 menghasilkan nilai 15,55. Setelah kita mendapatkan nilai KT atau kuadrat tengah, kita dapat mencari nilai F-hit. Nilai F-hit ini dapat dihitung dengan membagi KTP dibagi dengan KTS. KTP dengan nilai 664,98 dibagi dengan 15,55 menghasilkan nilai
42,70. Nah, untuk mencari F-tab, yaitu dengan F alpha, DWP, dan DWS. Di sini kita dapat menggunakan tabel dari Walpole. Nah, kita dapat melihat tadi DWP dengan angka 3 DWP dan DBS-nya 16. Kita dapat melihat bahwa di sini nilai F-tab-nya yaitu 3,24. Setelah kita melihat nilai F-hit dan F-tab, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai F-hit ini lebih besar daripada nilai F-tab, sehingga tolak H0. Maka berdasarkan SK 95%, didapatkan bahwa setidaknya ada satu perlakuan pakan yang dapat mempengaruhi bobot kanula. Setelah kita mengetahui kesimpulannya, kita dapat melakukan jenis pengelolaan apa yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan teladan 2 dan nanti dikumpulkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.